ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan. Ya. Saudara perhatikan fokus firman yang saya baca, dan saudara baca dalam hati. Tentu sekarang Alkitab kita modern, saudara pakai HP, betul? Itu nggak salah. Tapi saya mohon dengan hormat, dengan kasih Kristus, ketika kita baca firman, jangan buka yang lain. Jangan buka yang lain. Hormati Tuhan. Hargai para orang yang sudah percaya dia hadir di tempat ini. Roma 8 ayat 5 sampai 14 firman Tuhan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Perhatikan ayat 9. Sebelum saya lanjut, perhatikan ayat 9. Firman Tuhan sebenarnya dikatakan, tetapi kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh kudus. Jika memang roh kudus diam di dalam kamu. Tadi saya katakan kita harus tahu siapa kita. Bukan karena status Kristen, bukan karena KTP Kristen, tapi kita harus tahu siapa kita. Artinya betul nggak roh Allah atau roh kudus itu ada di dalam roh kita, tinggal bersama kita, dan kita di rumahnya Tuhan. 1 Korintus 3:16 firman Tuhan katakan apa? Bukankah tubuhmu adalah baik? Suci. Tidak tahukah kamu bahwa kamu rumahnya Tuhan? Berarti dia tinggal di dalam kita. Dan kita harus tahu ini. Harus tahu ini. Itu poinnya. Perhatikan. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Sebetulnya pertanyaan saya, dan ini pertanyaan kita, apakah di tempat ini, hadir di tempat ini, betul nggak di antara kita ada lalat? Karena Yesus katakan jelas di dalam Matius pasal 13 bahwa dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas Kristen itu ada gandum, ada lalat. Dan dikatakan lalat pun jangan dicabut, biar dia tumbuh bersama dengan gandum, sehingga pada saat musim penuaian nanti dipisah. Gandum masuk gudang, lalat masuk dapur api. Ayo kita cek diri. Kalau kita ada roh kudus di dalam natur roh kita, berarti kita gandum. Tapi kalau di dalam natur kita tidak ada roh kudus, kita lawan. Tadi saya katakan kita harus melihat siapa. Ini yang sebenarnya, ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang pada itu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nanti ketika sudah terjadi kali dalam kematian tubuh daging ini, kita akan diberikan dengan tubuh kemuliaan sebagaimana Yesus mati, dan kita akan menggunakan tubuh kemuliaan. Tapi yang ada Roh Kudusnya, artinya natur rohnya juga ada Roh Kudus. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi saudara kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, dari pembacaan Roma 8 ayat 5 sampai 14, saya mau jabarkan, saya mau jelaskan
Bisa ditayangin poin-poinnya ya. Oke. Roma 8 5 sampai 14. Tadi saya katakan sadarkan kita tanpa sadar. Nah, di sini tadi sadarkan kita siapa kita dan kita harus sadar siapa kita. Harus sadar. Di dalam diri kita, ya, kita ini hidup dalam dua natur. Natur daging tubuh kita ini yang dikatakan tadi di Roma 8, natur roh. Jadi kita ini dalam dua natur, natur daging dan natur roh. Natur daging adalah natur yang berdosa, yang mana satu saat nanti natur daging kita akan kembali menjadi tanah dan debu. Dan itu sudah menjadi vonis Allah, nubuatan dan penetapan Allah bahwa kamu akan kembali menjadi debu dan tanah. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 19, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berfirman, kamu akan kembali menjadi debu dan menjadi tanah. Sebab dari situ kamu berasal. Jadi semua natur kehidupan kita akan mengalami kematian tubuh ini pasti. Cuman masalahnya yang mati dulu siapa kita tidak tahu. Apakah saya dulu atau saudara kita tidak tahu. Dan kematian itu tidak mengenal usia. Kematian itu tidak mengenal usia. Kita masih hidup menghidupi tubuh yang berdosa ini. Nah, ada apa saja di dalam natur daging kita yang berdosa? Ya. Paulus tadi berkata, sadar nggak? Ya. Coba balik lagi ke poin yang pertama tadi, oke? Nah, tanpa sadar kita suka terjebak dengan asumsi. Ini kita cari dalam natur daging dulu ya. Secara natur daging seringkali kita terjebak dengan asumsi kita. Apa itu? Metrik. Melayani, baik itu di sini sebagai worship leader, pemusik, singer, maupun termasuk hamba Tuhan, itu masuk dalam kategori melayani. Siapa saja bisa melakukan itu. Saudara pun bisa melayani Tuhan, tapi pertanyaannya dalam melayani Tuhan, betul gak melayani itu cuma status kita, saya sebagai pelayan. Saya punya suara yang bagus, saya punya skill musik yang bagus. Itu bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Tapi untuk apa ketika kita melakukan yang status itu sebagai pelayan saja, pencitraan saja. Tapi sesungguhnya kehidupan pribadi yang tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Lalu beribadah seperti saat ini saudara saya, kita ini beribadah di dalam Tuhan. Betul nggak kita beribadah karena status, karena saya Kristen, hari Minggu saya datang ke gereja. Karena saya Kristen, saya datang ke gereja, saya bawa persembahan, saya memuji Tuhan, saya dengar firman Tuhan, pulang selesai. Apakah seperti itu yang kita lakukan ketika kita datang beribadah saat ini? Hanya sebagai asumsi saya ketemu Tuhan, tapi faktanya Tuhan tidak pernah ketemu dengan itu, saudara dan saudara. Kalau kita melakukan ini semua secara mandiri, agamawi, selanjutnya saudara. Ya, belum selesai. Setelah ibadah, beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus. Tentu saudara saya tanya kalau tempat ini siapa yang percaya Yesus, semua angkat tangan. Tapi percaya Yesus itu gimana? Apa percaya karena pengetahuan? Saya percaya Yesus karena pengetahuan. Saya percaya Yesus karena keluarga saya Kristen. Saya percaya Yesus karena status saya Kristen. Berimannya di mana? Masalah iman saudara, itu yang tahu Tuhan, saudara, setan. Masalah saudara beriman tidaknya, yang tahu Tuhan, saudara, dan setan.
katakan, walaupun saya dari keluarga hamba Tuhan, dari keluarga hamba Tuhan di PDI saya, ke gereja saya rajin, ke persekutuan saya rajin, ke Biston saya rajin, tapi kehidupan saya dari hari Senin sampai hari Sabtu rusak. Itu kan yang dikatakan beriman kepada Kristus. Sebab orang beriman kepada Kristus itu punya relasi yang intim dengan Tuhan. Yohanes 10 ayat 14 katakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal aku. Jadi ada satu relasi, ada hubungan yang intim antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Yesus mengenal siapa kita, kita pun mengenal siapa Yesus. Iman kita itu pasti punya relasi. Nah, pertanyaannya, relasi kita dengan Tuhan tidak cukup cuma di sini, tidak cukup. Bagaimana dengan keseharian ketika kita bangun pagi? Dalam keseharian kita, saudara, firman Tuhan katakan sangat jelas. Yohanes 14 ayat 15 berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah. Melakukan perintah bukan di gereja, tidak perlu. Tapi dalam keseharian kita, betul nggak kita jadi pelaku firman? Yang tadi saya katakan, saya punya latar belakang yang nggak bagus. Itu saya bicara 45 tahun lalu. Tapi setelah saya berkata, saya komunikasi, memang ada yang suka. Ini beriman kepada Kristus harus kita cek diri. Betul nggak kita beriman dalam? Kalau kita beriman dalam hati kita berada dalam Roh Kudus yang dikatakan tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 14. Orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hati nuraninya sudah pasti dia beriman. Enggak mungkin enggak. Tapi kalau cuma beriman di dalam pengetahuan atau kognitifnya, itu belum tentu ada Roh Kudus dan pasti tidak ada Roh Kudus. Hanya beriman asumsi, percaya Yesus berasumsi karena status Yesus mendoakan. Seringkali hidup ini tidak lepas dari doa. Mau makan doa, mau tidur doa, mau bekerja doa, apapun berdoa. Apakah itu menjadi satu status saudara betul kenal Yesus? Berdoa itu ada sesuatu cara bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita, kehendaknya kepada kita lewat doa. Dan ketika kita berdoa, betul kita berdoa tertuju kepada Kristus yang menjadi pusat iman kita. Walaupun kita berdoa, misalnya doa makanlah yang simpel, saudara ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan sudah berkati ini, amin. Doa yang simpel, tapi ketika engkau berdoa dilandasi beriman kepada Tuhan, walaupun cuma beberapa detik, doa itu akan memuliakan Tuhan. Doa itu akan jadi berkat. Tapi kalau engkau berdoa tanpa iman, tanpa mengenal Yesus yang sesungguhnya menjadi pusat iman kita, doamu walaupun 1-2 jam percuma, tidak ada artinya. Cuma kata-kata kosong yang kau sampaikan, tidak ada apa-apa. Berdoa sudah disediakan. Tapi pertanyaannya balik lagi, ayo kita benar nggak saya beriman? Tapi beriman, percaya, bukan di sini, tapi di sini. Oke, lanjut. Kepercayaan asumsi atau imajinasi. Kita kenal kalau bisa imajinasi. Tadi sudah saya katakan, kalau kita cuma beriman secara asumsi, secara pengetahuan, itu imajinasi. Seolah-olah percaya, seolah kenal Yesus, tapi sungguh itu cuma imajinasi yang menipu saudara.
pengetahuan yang meningkat. Tapi sesungguhnya hati kita tidak ada roh yang jauh dari Yesus. Lanjut. Apa itu simbius mutualistik? Simbius mutualistik artinya dua kehidupan atau dua kekuatan yang dan kebutuhan yang menjadi satu. Nah, arti simbius mutualistik dua kehidupan, dua kekuatan atau dua kebutuhan yang menjadi satu. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Tadi saya katakan di dalam diri kita hidup dalam dua natur. Ada natur daging, ada natur roh. Natur daging kita tetap natur yang berdosa. Yang dikatakan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 9 saya bacakan sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Artinya apa? Kita walaupun hidup dalam dua natur, tapi kita itu tidak hidup dalam daging. Artinya apa? Artinya hidup dalam daging di sini, kita tidak hidup di situ. Apa sih hidup dalam daging? Adalah hidup dalam dosa, hidup dengan keinginan dosa kita. Ada dua kekuatan di dalam diri kita, ada dua keinginan di dalam diri kita. Dan itu fakta. Mau dicek? Boleh. Saya mau tanya. Oke, dalam satu minggu ini lah ya. Dalam satu minggu ini, pernah nggak kita nggak kecewa sama orang? Dalam satu minggu ini ya, kita nggak kecewa, kita nggak tersinggung, kita nggak marah, kita nggak iri, kita nggak benci. Pernah nggak bebas dari kebencian, iri hati, kecewa, marah? Pernah nggak dalam satu minggu aja? Tersinggung, lalu egois, lalu jujur. Saya mau katakan, saya walaupun sebagai Tuhan, setiap hari saya keegoisan saya itu muncul, keakuan saya itu ada, nggak mungkin nggak ada. Itu keakuan salah satu keinginan daging. Kesinggung, saya ini manusia, masih hidup dalam daging. Kesinggung pasti gampang kesinggung, kecewa pasti gampang kecewa, pasti saudara, nggak mungkin enggak. Suka marah pasti kita marah, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang membuat kita kesal, kita marah, betul nggak? Halo? Atau kita ditipu orang, uang kita dimakan orang, nggak dibayar, marah nggak? Marah. Kita jangan munafik, kita jangan bohongin Tuhan. Tuhan tidak bisa kita bohongin. Semua dari dalam Tuhan ini transparan ke dagingan kita, termasuk kita sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya jujur, sampai hari ini pun saya masih jatuh bangun dalam dosa. Nggak mungkin nggak, itu pasti. Orang Kristen sejati yang ada Roh Kudus itu jatuh dalam dosa bisa. Maksud saya itu bukan hidup dalam dosa, maksud saya. Tapi kalau hidup dalam dosa jelas dia itu Kristen palsu, dia pelalang. Percaya hanya asumsi saja, bukan dalam hati, tapi dalam pikiran dia. Ya, kalau kita mau jujur, setiap hari kita jatuh dalam dosa, kesinggung, marah, kecewa, egois, keakuan dan sebagainya, itu ada banyak. Gak mungkin enggak. Tapi kalau kita jujur, tidak bisa berkata Tuhan tolong. Ada pergumulan, ada peperangan rohani antara keinginan daging, antara hasrat daging dengan hasrat rohani kita. Hasrat rohani atau nafsu rohani itu udah suci dan kudus, saudara. Kalau ada kudus di dalam diri kita. Coba kita baca, kalau bisa dikain ya. 1 Yohanes 3:9. Cepat sedikit, waktu saya tinggal 19 menit lagi, saudara. 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oke. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat itu ngatur kita.
Tadi saya katakan kita hidup dalam dua natur, natur roh dan natur jasmani. Natur jasmani kita tetap natur yang dosa. Tapi natur roh kita firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang lahir, artinya siapa yang dilahir baru kan ini Roh Kudus tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi, benih Allah, benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Artinya apa? 1 Yohanes 3:9. Artinya setiap saudara saya yang sudah dilahir baru kan, yang sudah menerima anugerah iman dan keselamatan, sudah suci dan kudus, yaitu roh kita. Natur roh kita ini sudah suci dan Yesus mati di kayu salib itu bukan untuk menyelamatkan natur daging kita. Yesus mati di kayu salib untuk menghidupkan kembali natur roh kita yang mati karena dosa keturunan, dihidupkan kembali. Natur roh kita inilah yang diselamatkan. Natur roh ini yang dibebaskan dari maut. Roma 6 ayat 27 firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut, dan maut itu sudah Tuhan buatkan menjadi saya. Artinya di dalam natur roh saudara dan saya yang nanti akan mengenakan tubuh yang baru ketika kita mati dari kematian daging dan Yesus datang dari kedua dan dibangkitkan dengan tubuh-tubuhnya. Roh yang kita yang roh yang sama yang kita dibangkitkan, dipulihkan. Artinya natur itu kan pakai kasih yang baru. Tubuh daging bukan tubuh daging berdosa ini. Sebab naturnya sudah suci. Ketika sudah dan saya jatuh dalam dosa, itu bukan karena natur roh kita, karena natur roh kita tadi firman Tuhan katakan sudah tidak bisa berbuat dosa. Jadi kita jatuh dalam dosa karena natur daging kita, karena kelemahan daging kita. Ini yang berbeda. Tapi kalau saudara dan saya belum dilahir baru kan, belum ada Roh Kudus di dalam natur rohnya, belum dilahir baru kan, itu kita berdosa karena dari natur roh kita, bukan dari natur daging. Tapi kalau sudah dan saya putus begitu sejati yang sudah percaya Yesus dalam hati, dan itu menjadi satu bukti kita jatuh dalam dosa itu karena natur daging, bukan natur roh kita. Nah ini bisa terjadi setiap hari. Tetapi orang yang sudah ada Roh Kudusnya, yang sudah ada Roh Allah di dalam dirinya, ketika dia jatuh dalam dosa, dia pasti bertobat. Dia pasti bertobat. Kapan bertobatnya? Seminggu sekali enggak. Dia akan bertobat ketika dia jatuh dalam dosa. Saat itu juga dia bertobat, karena ada Roh Kudus yang mengingatkan untuk kita bertobat. Itu pasti. Tadi saya katakan, saya dalam satu hari, saya mau katakan, dalam satu hari misalnya ada 10 perbuatan yang saya lakukan, 6 perbuatan yang saya lakukan itu adalah hal-hal kedagingan, hal yang berdosa. Itu pasti saya jatuh dalam dosa. Jadi dari 10 poin yang saya lakukan setiap hari, 6 atau 7 itu dosa yang saya lakukan. 3 atau 4 itu adalah kehendak atau firman Tuhan yang saya lakukan. Memang poinnya selalu kalah. Enggak ada manusia di muka bumi ini dalam kesehariannya skornya jatuh dalam dosa itu misalnya 3 menjadi pelaku firman itu 7. Kita harus buka-bukaan, kita harus jujur, kita harus melihat diri kita. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman, poinnya cuma 3, yang 7 misalnya yang berdosa, itu 3 itu punya nilai kita di hadapan Allah. Yang 7 kita nggak binasa, sebab kebinasaan sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Buktinya apa? Ketika sudah jatuh dalam dosa setiap hari, engkau pasti bertobat, Tuhan ampuni saya. Itu pasti. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk kita bertobat. Kalau saudara jatuh dalam dosa, merasa nggak ada masalah, merasa nggak bersalah sama Tuhan, cek diri, jangan-jangan saudara dengan Kristen larang, Kristen palsu. Nggak jaminan. Termasuk saya setiap hari pasti selalu sebelum tidur, Tuhan ampuni saya. Setiap hari pasti saya jatuh dalam dosa, sadar atau tidak sadar, baik itu dalam pikiran, perkataan dan perbuatan saya. Ini fakta yang kita nggak bisa bohongin di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan sesama kita bisa bohongin. Kayak saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa pakai topeng hamba Tuhan setiap hari supaya saya kelihatannya kudus, suci dan benar. Itu di mata Tuhan itu sesuatu yang membuat kita, Tuhan membuat kita, Tuhan melihat jijik sekali. Tuhan tidak suka dengan
biarlah hari ini saya tidak jatuh dalam dosa sebanyak yang kemarin. Saudara, kita harus merenungkan setiap hari sepanjang hari ini apa yang kita lakukan. Kita harus kembali renungkan itu. Sebab seorang yang sudah dilahirkan, yang sudah bermaksiat, yang sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia akan selalu ingat akan dosa-dosa yang dilakukan setiap hari. Enggak mungkin enggak. Tapi sekali lagi kalau sudah jatuh dalam dosa merasa kebal, jangan-jangan sudah bersetujuan. Lanjut. Galatia 5, 16, 20 saya tidak akan baca. Ini tentang buah kedagingan, buah roh. Saudara baca di rumah ya. Satu, contoh ya, contoh Kristen palsu, contoh Kristen lara. Saya minta saudara fokus ya. Waktu saya cuma 12 menit lagi. Contoh Kristen palsu. Ini saya kasih tahu contoh Kristen palsu. Dengar kan? Halo? Dengar ya? Kristen palsu ini contohnya. Yang pertama, kita butuh Allah, tapi butuh Allah itu untuk memenuhi nafsu ingin daging kita. Jauh. Kalau kita berdoa setiap hari, yang menjadi pokok doa kita apa? Aku, usahaku, pekerjaanku, kesehatanku, keluargaku, kepentinganku, cita-citaku, betul? Halo, apakah itu tidak boleh? Boleh, enggak salah. Tapi kapan kau berdoa untuk pekerjaan Tuhan? Berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa, Tuhan jadikan saya menjadi surat al yang hidup. Tuhan jadikan saya menjadi garam dan terang. Kapan kau berdoa seperti itu? Kita butuh Allah untuk kebutuhan nanti lagi kita, kebutuhan kita sehari-hari, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, dosa. Tidak ada dosa dan kita boleh nikah. Tetapi pertanyaan saya, kapan kita berdoa juga dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, untuk kita menjadi lampu firman, untuk kita jadi garam dan terang dunia? Lebih banyak mana durasi doa kita? Sebab Kristen adalah Kristen palsu. Dia akan berdoa, dia butuh Allah karena untuk kepentingan dirinya. Yakobus katakan, kalau kita berdoa, jangan untuk kepentingan kita aja. Seperti itu. Yang kedua, kita butuh kasih Allah, tapi kita tidak siap memelihara kasih. Kita semua orang Kristen, kita butuh kasih Allah, kita butuh belas kasihan Allah. Untuk Allah memberikan belas kasihan kepada kita. Sebab tanpa belas kasihan Allah, sudah dari saya tidak hidup dalam anugerahnya. Kita butuh kasih Allah, tetapi Kristen palsu atau Kristen lara, dia butuh kasih Allah, tapi dia hanya untuk dinikmati sendiri dan dia tidak siap untuk memberikan kasih kepada sesama. Kita harus jujur seperti Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Petrus, apakah engkau agapo dengan aku? Petrus katakan apa? Aku video. Yang kedua, Petrus, apakah engkau agapo dengan aku? Petrus yang katakan aku video. Lalu yang ketiga Tuhan katakan apa? Petrus, apakah engkau video dengan aku? Tuntutan Tuhan kepada Petrus diturunkan. Yang pertama Tuhan minta kau mengasihi aku dengan kasih Allah. Tidak bisa. Petrus jujur. Yang kedua Petrus katakan tidak bisa mengasihi kau dengan kasih yang ada padaku saja, kasih manusia. Lalu yang ketiga Yesus turunin lagi. Oke, Petrus, apakah kau video dengan aku? Ya Tuhan, kau tahu. Artinya bukan Tuhan kompromi dengan ketidakmampuan Petrus, tapi Tuhan menurunkan permintaannya karena Tuhan tahu ini kejujuran Petrus. Demikian juga saudara-saudara. Ayo, kalau kita butuh kasih, Tuhan tolong ampunkan saya, agar kasih itu bisa saya bagikan kepada sesama. Saya nggak perlu jabarkan tentang apa sih itu kasih Allah. Waktunya sudah tinggal 9 menit. Yang ketiga, kita mengimani tapi tidak siap untuk percaya. Ini penting. Kita mengimani
Doa hanya sebuah formalitas saja. Kalau kita mengimani dengan doa kita harus siap mempercayai bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita percaya di pasti tolong untuk Tuhan bekerja dengan waktunya bukan waktu. Tapi ketika kita berdoa sebenarnya kita memaksa Tuhan untuk supaya Tuhan mengikuti ingin doa kita waktu kita bukan Tuhan. Tidak bisa. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu sendiri. Ada waktu Tuhan kalau sudah. Sudah satu kesaksian saya minta waktu lalu sudah kesaksian sedikit. Ketika Tuhan hajar saya untuk saya full-time, saya tidak mau dan akhirnya Tuhan buat saya hancur. Baik kita saya nggak ada apa-apa. Saya mengalami kerugian 10 miliar. Buat saya gede, 10 miliar. Utang di mana-mana. Aset semua harus dijual. Itu bayar utang. Saya jual. Lalu suatu saat ketika saya tidak pegang uang sama sekali. Ketika saya tidak pegang uang sama sekali. Ini saya tidak sudah bertobat. Tiba-tiba ada satu orang non-Kristen. Ibu itu panggil saya ke kantor. Pak Deddy bisa datang ke kantor saya. Ada apa Bu? Enggak ada aja. Karena dia wanita. Saya ajak istri saya loh. Betul nggak? Karena ibu ini cantik sebenarnya. Bukan saya ganteng, saya sih jelek dengan 5 tahun. Saya ajak istri saya. Ada apa Bu? Boleh minta nomor rekeningnya? Iya ada. Minta nomor rekeningnya. Dia kasih. Ada saya kasih rekening istri saya. Besoknya Pak Denny coba cek di rekening istri Bapak. Saya cek uang ratusan juta masuk. Ini berusaha, bukan semua. Saya bilang ibu ini utang, saya nggak punya uang. Saya tahu Bapak betul. Tuhan berarti saya untuk perbaikan bisa lagi. Apa itu bukan kepala Tuhan? Itu waktu Tuhan. Saya berdoa lama sekali dan kalau menurut waktunya saya ingin doa Tuhan, saya mengimani Tuhan tolong, lalu Tuhan tolong. Itu perjalanan waktu. Dan ketika kita berdoa mengimani kita harus siap percaya waktu Tuhan tiba. Itu yang saya. Satu lagi. Ketika saya gereja di Solo, masih kota, kami butuh tempat. Singkat cerita, Tuhan kasih satu tempat, harga sangat murah, dan kita bisa hidupnya, walaupun kita tidak pegang uang. Apa? Bukan pembayaran Tuhan. Jadi segala sesuatu ada waktunya Tuhan, dan kita mempercayai bahwa ada waktunya. Oke? Selanjutnya. Ini masih 9:21 ditahan. Jangan ditahan ya. Oke, ya. Seringkali kita menerima dan berdamai dengan kelemahan dosa dari naturalnya kita dosa kita karena konsep pikiran kita. Ini penting saudara ya. Seringkali kita menerima dan berdamai dengan kelemahan dosa kita. Ini fakta. Bukankah seringkali kita katakan ya namanya juga manusia. Betul nggak? Ya namanya juga manusia. Jatuh dosa mau aja. Lirik kanan lirik kiri wajar, bohong kiri bohong kanan wajar. Namanya kan manusia. Tuhan juga tahu siapa kita manusia. Sudah iman sejati, orang yang sejati tidak pernah berkompromi dengan kelemahan dosanya. Kenapa? Karena dia ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus yang selalu mengingatkan itu. Ini penting saudara. Kita harus pahami. Ayo kita cek diri. Benar gak ketika kita kompromi dengan kelemahan kita, dengan kelemahan dosa kita? Kristen sejati tidak akan pernah berkompromi dengan kelemahan dosa. Tidak akan pernah berkompromi. Saya dulu punya kelemahan banyak. Tadi saya sudah ceritakan. Itu pergumulan gak gampang. Salah satulah yang gak terlalu berat buat saya merokok. Saya suka rokok. Satu hari 2 bungkus. Terus saya juga suka judi sebenarnya. Itu saya. Sudah tahu penyakit judi itu nggak lepas dari ini. Betul nggak? Halo bapak-bapak. Mana bapak-bapak?
Karena seringkali ini menjadi satu gaya hidup kita. Tapi ketika kita sudah dilahirkan sudah dalam Kudus, kita nggak kompromi dengan Tuhan. Lalu dengan saya yang jumlah terdapat seperti itu, apakah saya kelemahan saya ini? Enggak, masih ada, saudara. Kepengen masih ada, tapi saya tidak kompromi dengan kelemahan ini. Saya selalu berdoa Tuhan kalau saya Tuhan tolong saya bisa, karena ada orang yang ada Roh Kudus di dalam ada darah Yesus di dalam yang selalu menang. Kita harus dibantu. Dia sudah ada di sini. Bukan untuk kita doa Tuhan tolong saya. Itu keras. Tidak usah kompromi. Lanjut. Masih ada satu materi ini ya. Ayo menit lagi lumayan. Ada? Sudah. Terus paling bawah aja paling bawah. Terus. Nah ini. Itu yang tadi saya lewat saudara. Karena waktu saya tinggal 5 menit saudara. Ya. Kalau kebablasan, entah pantat saudara panas. Ada sakit batuk tuh. Oh. Nanti kita penyakit mati saudara. Kalau dia tidak dapat badan malam, pasti itu sinyal ternyata lo berhenti seperti itu. Iya kan? Coba kalau saya bikin 1 jam lagi saudara, tidak bukan satu. Tapi tidak apa-apa kalau kasih persembahan itu boleh. Kasih persembahan pulang nggak apa-apa saudara. Nggak masalah saudara ya. Oke. Nah ini ciri Kristen sejati. Yang pertama, Kristen sejati punya kesadaran rohani. Dalam bahasa teologi disebut nos posen non pecare. Sebagai anak-anak hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi kita sadar bahwa diri kita ini bukan milik kita lagi. Betul nggak sih? Yakin nggak diri kita bukan milik kita lagi? Halo? Yakin nggak? Ngerti nggak bahasa saya? Ngerti dong? Betul nggak hidup kita bukan milik kita lagi? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Kamu sudah dibeli, lunas dibayar oleh darah Yesus. Kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Dia, milik Kristus. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Jadi kalau kita percaya kita sudah menjadi milik Kristus dan ada Roh Kudus berarti kita sadar hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Posen non pecare itu artinya apa, saudara? Posen non pecare artinya bisa tidak berbuat dosa. Itu artinya. Posen non pecare artinya bisa tidak berbuat dosa. Kalau bisa tidak berbuat dosa, bisa nggak jatuh dalam dosa? Halo? Bisa. Tapi kita bisa tidak berbuat dosa. Walaupun tadi saya katakan kita hidup masih dalam natur daging, otomatis natur daging masih menjiwai kita, masih menguasai kita, itu pasti gak mungkin juga. Tapi kita bisa untuk ada penguasaan diri. Buah roh salah satunya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 firman Tuhan katakan apa? Salah satu buah roh adalah dari 9 rasa penguasaan. Kalau ada penguasaan diri kita terus bisa bertumbuh untuk tidak jatuh dalam dosa. Dikurangi ya poinnya. Mungkin hari ini sudah jatuh dalam dosa 7 kali, bulan depan 6 kali, jangan besok masih 7 kali sudah, sebab masih nikmat dosanya, ya kan? Bulan depan 6 kali, 6 bulan lagi 5 kali, nggak apa-apa, ada progres yang semakin baik. Ya. Jadi ciri sejati punya kesadaran ini, sebab sebagai anak Allah bahwa hidupnya bukan milik sendiri. Yang kedua, tinggal 2 menit saudara. Kedisiplinan rohani. Jadi yang kedua, Kristen sejati itu punya kedisiplinan rohani. Artinya apa? Taat atas pengajaran firman Tuhan. Taat atas pengajaran. Dia punya kedisiplinan rohani. Di dalam
mendengar, mencatat, mempelajari. Gimana bisa mempelajari kalau nggak catat? Saya nggak tahu apakah direkam dari sini. Direkam, ya kami nanti lihat ya. Gratis tuh nggak bayar, harusnya bayar. Loh, nah, gereja ini butuh dana. Gembala juga butuh duit, saudara. Kayak saya butuh, saya nggak mau menang. Saya butuh uang. Kalau di sini nggak disponsori ke sini, saya mana bisa jalan kaki saya dari Jawa Barat. Semua pakai uang. Bukan untuk kembali, bukan mencuri uang. Yang ketiga, kegelisahan rohani. Kristen sejati itu punya kegelisahan rohani. Apa yang kegelisahan rohani? Ketika dia jatuh dalam dosa, dia sadar dosa, dia bergumul dengan Tuhannya supaya tidak jatuh di dalam dosa. Itu namanya Kristen sejati. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari dalam dosa. Kita nggak pernah bisa lepas dari tubuh yang berdosa ini. Kita nggak pernah lepas dari keinginan-keinginan dosa ini. Ini masih tetap ada di dalam diri saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita dalam kematian itu, baru kita lepas dari unsur dosa. Tapi orang Kristen dia selalu gelisah ketika dia jatuh dalam dosa. Ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat-cepat bertobat, ingin cepat-cepat menyenangkan Tuhan, ingin cepat-cepat tidak lagi melakukan dengan dosa. Itu kegelisahan pasti selalu sinyal dari Roma 8:14 waktu itu firman Tuhan katakan apa? Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau betul sudah dari saya itu masih sejati, Kristen baru. Berarti kita ada Roh. Dia memimpin akan kita setiap hari. Roma 8:14 dalam arti bahasa aslinya, artinya apa? Dia selalu menyertai kita, mendampingi kita, menuntun kita kemana kita berada. Bahkan ketika saudara saya jatuh dalam dosa pun, dia ada bersama kita. Tapi dia akan memunculkan kegelisahan untuk terus bertobat, sadar diri, bertobat sadar. Saya sudah mencoba. Bapak terima kasih untuk firman pada pagi dan siang. Kami sadar kemampuan kami begitu terbatas. Tetapi tanpa Roh Kudus bukan tidak ada. Tapi kami bersyukur sebab Kau sudah pilih kami menjadi orang yang percaya. Kau sudah pilih kami menjadi anak-anak. Oleh sebab itu Bapak, tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Engkau sudah ada di dalam hati roh kami. Engkau sudah tinggal di dalam hati roh kami. Bahkan tubuh kami pun rumahnya Engkau. Bahkan hidup kami bukan milik kami lagi, kami milik Kristus. Kami minta Roh Kudus, sadarkan kami terus untuk kami menyadari bahwa hidup kami ini bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus. Berdoa Bapa untuk jemaat di tempat ini. Setiap mereka yang mendengar, yang membuka hati untuk keluar dari tempat ini, biarlah hidup mereka dipimpin Roh Kudus. Bukan hanya sampai halaman itu, tapi dalam keseharian mereka, di mana mereka berada, dalam keadaan apapun juga, Roh Kudus akan menyertai mereka, akan menjadi pembela mereka, akan menjadi penolong mereka, akan menjadi penasihat agung buat mereka. Apa menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan? Apa menyerahkan gembala ini ke dalam tangan? Apa menyerahkan Bapak Gembala Pak Joni ini ke dalam tangan? Bapak berserta jajaran pengurusnya. Berkati gereja ini Bapak, sehingga gereja ini akan banyak menuai jiwa-jiwa yang berkembang ini dan orang-orang yang datang kepada Engkau Bapak. Bahkan yang kamu Kristen pun boleh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru. Sebab mereka melihat di tempat ini ada terang Kristus, ada terang, ada kebenaran di sini. Bapak saya, ketika kebenaran itu ditegakkan, kebenaran Tuhan ditegakkan, akan banyak membawa orang datang. Terima kasih Bapak.